Pemirsa, pejabat DPR RI mengingatkan seluruh aparat terkait agar meningkatkan testing dan tracing dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2021. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga yang nekat mengunjungi kampung halaman di masa larangan mudik. Pejabat DPR RI mengingatkan seluruh aparat terkait untuk meningkatkan testing dan tracing COVID-19 dalam menghadapi arus balik mudik Lebaran 2021. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga yang nekat mengunjungi kampung halaman di tengah kebijakan larangan mudik pemerintah tahun ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengungkapkan bahwa testing COVID-19 harus diperbanyak di berbagai titik yang menjadi pusat keramaian pemudik. Dengan demikian, penanganan pandemi virus corona di momen arus balik tahun ini dapat dikendalikan dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan bagi setiap rumah sakit di daerah asal pemudik agar selalu siap dalam menghadapi lonjakan kasus akibat dari pergerakan masyarakat tersebut. Untuk itu, kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus selalu ditingkatkan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang melakukan perjalanan mudik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera berjumlah kurang lebih sebanyak 1,5 juta orang. Saat ini pihak kepolisian dan Satgas COVID-19 telah menyiapkan 109 titik checkpoint yang tersebar di 26 rest area dan pintu tol, serta 83 lainnya di jalur arteri jalan nasional menuju Jakarta. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik waspada oleh-oleh klaster mudik, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Abra Talatov yang merupakan ekonom Indef. Kita akan langsung sapa saja. Pak Abra, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih Pak Abra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Abra, ini masih berkaitan dengan larangan mudik Lebaran Pak Abra. Ini juga sempat menjadi polemik sebelumnya adanya kegiatan larangan mudik ini. Kemudian juga dari sisi aturan, pelaksanaan dan implementasinya, bagaimana Anda melihat larangan mudik di 2021 ini? Ya, pertama memang kalau kita melihat motivasi utama pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik ini lagi-lagi melihat pengalaman tahun lalu ya, karena kasus COVID melonjak tajam 93% setelah Lebaran tahun 2020 lalu. Itu pun sudah dilakukan larangan mudik, tetapi ternyata lonjakannya cukup tinggi sehingga pemerintah tahun ini juga cukup keras, cukup tegas kebijakannya. Tetapi memang yang mengkhawatirkan hasil dari survei pemerintah sendiri ya, walaupun kebijakan sudah dilarang, ternyata masih ada sekitar 19 juta warga ya yang masih nekat untuk mudik, atau sekitar 7% dari responden yang disurvei oleh Kemenhub, oleh pemerintah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sekeras apapun kebijakan di luar pemerintah, ternyata masyarakat masih memiliki pertimbangan sendiri kenapa tetap ingin pulang kampung atau mudik, karena tadi sudah hampir 2 tahun tidak pulang dan juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, tetapi kalau di dalam pelaksanaan kita melihat di dalam pemerintahan pun ternyata masyarakat masih bisa mencuri-curi waktu mudik, terutama sebelum waktu pelarangan, itu tanggal 5 Mei. Kemudian juga yang kedua, bahkan di waktu pelarangan masyarakat masih banyak juga yang melakukan menerobos penyekatan yang kalau kita lihat di berbagai macam pemberitaan kan, baik yang kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 itu masih nekat, dan akhirnya karena sudah sangat membludak masyarakat yang ingin mudik, akhirnya aparat pun kewalahan dan akhirnya ya sebagian akhirnya lolos di dalam arus mudik tersebut. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Abra? Apakah memang tidak ada aturan tegas dari pemerintah, tidak ada sanksi, kemudian aturan yang belum mempunyai payung hukum, kemudian juga aturan yang dikeluarkan juga cukup banyak, sehingga masyarakat juga bingung ini terkait dengan kepastian kebijakan dari pemerintah? Iya, kalau saya melihat ada 2 hal. Pertama, dari sisi pemerintah sendiri tentu dengan jumlah aparat yang sangat terbatas di lapangan ya, tentu sangat tidak mungkin ya menghadang jutaan masyarakat ingin mudik. Itu dari sisi operator dan regulator pun tidak akan sanggup. Nah, itu baru di jalur titik utama, belum kalau kita bicara jalur-jalur tikus yang masyarakat tentu memiliki kelihayan juga nih untuk mencari-cari jalan tikus.
Nah ini juga kan sangat sulit, makanya di dalam operasi kemarin, walaupun pemerintah sudah menginisiatif untuk juga melibatkan masyarakat lokal untuk membantu menghalau pemudik, tapi nyatanya justru di beberapa tempat masyarakat lokal yang justru membantu para pemudik untuk mencari jalan tikus. Ini juga sebuah fenomena juga. Yang kedua dari sisi masyarakat ini kan ada dua karakter. Yang pertama yang rasional, yang sangat memahami bahayanya mudik sehingga mereka memang mau tidak mau secara sadar menahan keinginan untuk mudik. Yang kedua masyarakat yang memang melihat ini ada sebuah kebingungan dalam regulasi. Kedua juga masyarakat yang ini kadang melihat ada sebuah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Ini juga fenomena yang kebetulan berlangsung bersamaan dalam hal misalnya pemerintah melarang mudik, tetapi di sisi lain terjadi peristiwa masuknya para WNA ya yang dari India, dari Cina ke Indonesia di saat waktu bersamaan masyarakat dilarang mudik. Jadi ada bentuk kekecewaan ataupun bahkan kemarahan dari sebagian kelompok masyarakat sehingga mereka justru menantang ingin mudik gitu karena merasa kebijakan ini tidak cukup adil. Sebenarnya aturan ideal seperti apa dari pandangan Anda? Kalau menurut saya belajar dari pengalaman tahun lalu dan tahun ini, kebijakan larangan mudik tetap perlu dilakukan, tetapi memang pemerintah juga perlu rasional, artinya perlu juga melihat tadi 7% responden yang ingin tetap melakukan mudik, bagaimana mengakomodir mereka supaya tetap bisa mudik. Nah, caranya adalah salah satunya dengan memastikan para pemudik ini bisa masuk dengan kondisi badan yang sehat, artinya terbebas dari COVID. Yaitu tadi dia harus membawa minimal surat bebas COVID. Menurut saya itu langkah yang paling rasional. Mungkin untuk seperti halnya sebelum mudik pun kan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar daerah kan syarat paling utama itu tadi surat bebas COVID, baik yang mereka lakukan secara mandiri atau membayar sendiri ataupun yang difasilitasi oleh pemerintah dengan gratis. Saya pikir juga ada dua opsi, masyarakat didorong untuk melakukan tes swab ya secara mandiri, ataupun yang kedua bagi sebagian masyarakat yang mungkin tidak memiliki kemampuan, pemerintah mau tidak mau memang harus menyiapkan alternatif untuk memberikan fasilitas swab gratis seperti yang dilakukan saat ini kan pemerintah akhirnya menyiapkan beberapa pos untuk swab antigen gratis. Itu juga saya pikir salah satu kebijakan yang bisa mengakomodir sebagian kecil masyarakat yang masih ingin mudik. Baik, menarik Pak Abra, kita akan jeda terlebih dahulu, kita pasti punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.